Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun wa wajibul wuqufi huduruhu bi ardi Arafata lahzatan ba'da zawali yaumi Arafata walau maran wa naiman bi syarti kaunihi akilan wa yabqa lil fajri. Kewajiban pelaksanaan wukuf di Arafah itu yaitu hadir di tanah Arafah meskipun sebentar. Sebentarnya itu bagaimana? Jalan sebentar, melewati, passing atau tidur sebentar. Kemudian kapan waktunya? Ba'da zawal wa yabqa ilal fajr. Ternyata waktu wukuf di Arafah itu dimulai duhur sampai ke terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar di hari Idul Adha tanggal 10. Iya, lama. Nah, ini kan Imam Syafi'i. Jadi mulai dari lengsernya matahari berarti waktu duhur wukuf di Arafah sampai ketika subuh hari Idul Adha. Kemudian berapa waktu yang wajib dikatakan wukuf di Arafah? Lahzotan, sebentar. Sebentar itu seperti apa? Contoh hanya lewat saja. Lewat di area wukuf di Padang Arafah. Jadi tidak mesti duduk lama, tapi memang disunnahkan duduk di situ, doa, berzikir, muhasabah, introspeksi kepada dosa-dosa. Nanti dijelaskan. Kemudian wasunanuhu itu wajibnya ya, hadir. Jadi hadir harus ada meskipun sebentar, datang. Kalau tak datang ke Padang Arafah maka tidak sah hajinya. Wasunanuhu al-jam'u bainal laili wan nahar wat tahlil wat takbir wat talbiyah wat tasbih wat tilawati was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iktsarul buka'i ma'aha wal istiqbalu wat taharatu was sitaratu wal buruzu lis-syamsi wa 'inda as-saharati lirrajuli wa 'asyatul mawqi fil mar'ati aula wal jam'u bainal asri asraini lil musafir wa ta'khirul maghrib ila isya'i lil musafir. Sunnahnya adalah menjamak salat. Bainal laili wan nahar itu maksudnya biar tidak bingung dan bolak-balik ambil wudu, maka sunnah duhur dikumpulkan ke asar, maghrib dikumpulkan ke isya sholatnya. Jadi kenapa? Karena ketika sudah sampai di Padang Arafah, yang paling baik ibadahnya itu dianjurkan kata Rasulullah. Apa yang pertama? Tahlil. Apa tahlil, Bu? La ilaha illallah Muhammadun. Kemudian yang kedua takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu, wa azza jundahu, wa azamal ahzaba wahdah. Itu kalau yang lengkap. Maka takbir itu membesarkan Allah. Jadi boleh bisa dengan ditambahkan dengan sesuai yang kita takbir hari raya. Wa talbiyah, apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu, salah satu kalau kata guru saya, biar cepat dikabulkan Allah, perbanyak talbiyah. Ya terserah, kalau dari Al-Quran itu kan wadkurullaha katsira, sebanyak-banyaknya. Biar nggak capek, maka ditargetkan minimal 100 lah. Tak usah nyaring-nyaring, nanti dikira halu kamu ke Mekah. Nanti dikira halusanisasi. Sehabis sholat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Itu kan pengakuan dari kita. Nah, kita mengakui sesungguhnya pujian, sesungguhnya nikmat itu adalah milik Allah. Memperbanyak pengakuan kepada Allah, maka Allah semakin senang dengan kepada kita. Makanya isi zikir itu semua kan mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Amma yasifun, dari hal-hal yang apes, yang lemah. Allah itu suci dari segala bentuk-bentuk kelemahan. Seperti manusia. Manusia kan lemah. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah suci, tidak akan pernah bersih. Namanya juga manusia. Salah, bohong, teledor, keceplosan. Kalau Allah tidak ada, bersih dari sifat-sifat itu. Jadi isinya berzikir itu kan memuji Allah. Rasionya, logikanya, kalau ibu sering memuji orang tuh pasti senang sama kita kan. Nah, meskipun orang itu jahat, tapi ibu tetap cantik kamu ya. Padahal cantiknya biasa, cantik kamu, lebih cantik daripada Angelina Sondakh gitu misalnya. Pak Angelina Sondakh terus Pak Ustadz. Ada Angelina Sondakh. Masya Allah. Wa tasbih, apa tasbih Bu? Subhanallah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang lengkap. 243. Sambungan kemarin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada hadisnya. Kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat kata Rasulullah, ringan di lidah, berat di mizan timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi Pak Ustadz, yang bagus tuh saya dikir apa Pak Ustadz? Terserah ibu. Ibu nyamannya di mana? Jangan gara-gara kayak ini, lebih banyak istighfar lah karena aku banyak dosa. Lebih banyak selawat lah biar aku dapat syafaat. Terserah. Yang penting ibu tidak malas. Yang repot itu bingung, selawat apa istighfar banyak kali. Udahlah tak mau. Akhirnya nggak berzikir. Ya. Kalau istighfar kan keutamaannya banyak. Selain juga mengampuni dosa, bisa mendatangkan rezeki. Istighfar. Orang nggak punya anak banyak istighfar. Selawat juga begitu. Selawat itu menghapus dosa. Dosa-dosa kecil ya. 10. Setiap kali satu selawat, 10 dosa kecil dihapus. 10 derajat kita diangkat di surga. Kemudian juga Allah berikan kebaikan 10. Kalau satu saja ibu dapat 30 langsung kan. 10 kebaikan, 10 kesalahan dihapus, 10 derajat Allah berikan di surga. Itu satu. Kalau ibu 100 kalikan saja, kan 30 semua. Berapa? 90 kan? Kan satu salawat 90 dapat kita. 30 ya 30. 30 kali 100 berapa Bu? Kali 100. Itu yang punya toko sering. Yang punya warung kalkulatornya kalah kita. Ya cepat. Ada kan yang viral tuh Bu, nggak nengok. Perempuan kan? Bu Lydia bisa juga gitu. Oh nggak bisa. Ada kan bisa pula ya, cepat. Oh gitu ya. Iya. Kaya lagi kan itu kan? Orang punya warung ini kaya pasti. Macam Bu Lydia kan kaya. Kaya hati, kaya akhlak kan gitu. Kaya kebaikannya. Amin ya Rabbal. Wa tilawah, apa tilawah Bu? Ayo. Itu kan tahlil, takbir, talbiyah, tasbih. Terus tilawah. Apa tilawah? Iya. Iya, bacaan apa? Iya, ayat-ayat pilihan, ayat kursi. Nah, itu namanya istilahnya tilawah. Nah, yang sering ibu baca apa? Ayat kursi. Ujung pangkal surat Al-Baqarah tuh, Amanar Rasul. Coba baca bersama-sama. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana la tu'akhidna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu Al-Qur'an loh. Dan itu ada doa. Makanya doa terbaik itu adalah berdoa yang ada dalam Al-Qur'an. Berdoa menggunakan doa yang ada dalam Al-Qur'an. Itu paling terbaiknya doa. Karena Allah yang mengajarkan langsung. Seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan di Quran. Doa sabu jagat. Ada doa juga Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa Nabi Ibrahim ketika mau bangun Ka'bah bersama Ismail. Ya Allah, terimalah taubat saya, terimalah usaha kami ini ya Allah. Sedang merenovasi karena Ka'bah dibetulkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ibu kalau mau amalan tak perlu ibu nanya-nanya ke orang lain. Nanya ke guru itu kan minta barokah. Tapi kalau ibu yang diajarkan Nabi, berdoalah dari doa Al-Quran yang Allah ajarkan semua.
Kan banyak doa-doa. Jadi ini namanya tilawah, Bu. Jadi maksudnya apa, Bu? Nabi itu mengajarkan kepada kita itu jangan sampai waktu kita itu sampai terbuang. Jadi misalkan kayak Bu Lydia yang tahu kan saya sering nungguin warung, nggak ada kerjaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wahai konsumen, datanglah semuanya, datang. Jadi makanya Bu, apa dulu tuh Bu? Ada tasbih kan? Tek, 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 tek. Itu sebenarnya bukan, ya kalau ditanya Nabi nggak pakai. Yang pakai itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu membuat simpul 2000 simpul. Sebelum tidur itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah nadim subhanallah wa bihamdihi subhanallah nadim. Itu amalan Abu Hurairah. Karena beliau langsung dengar, makanya hadis yang bilang 2 zikir yang ringan di lidah, berat di mizan itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu langsung dapat jaza gitu. Dapat apa istilahnya ya? Kalau orang Jawa tuh bilang sama kiai jaza ya. Qabil tuh saya terima ya. Amalannya langsung dari Rasulullah. Maka ibu tinggal pilih mau istighfar oke, mau selawat oke, mau subhanallah oke. Minimal Bu ya sehari ibu 100 adalah. Jangan sampai tak ada 100 Bu ya. Kan makanya ada tasbih itu pakai. Jadi ibu biar punya kenang-kenangan, cukup ibu aja yang sendiri yang tahu. Jadi nanti misalkan sama malaikat Asyira dimarahin, malaikat coba lah tengok CCTV-nya aku lagi zikir malaikat. Kan gitu. Aku dulu kalau di masjid taklim tuh malaikat nggak berhenti selawat. Nggak percaya malaikat, cobalah buka CCTV itu tanggal segini dibuka sama malaikat. Oh ya udah masuk surga lah. Nggak jadi pula malaikat tuh mau nanya-nanya lagi kan. Oh ini ahli zikir ini rupanya. Makanya orang tuh masuk surga berbeda-beda. Ada yang masuk pintu dari sedekah. Ada yang masuk pintu karena dia senyum aja setiap ketemu sama orang, senyum aja, bikin orang senang. Meskipun nggak ngasih uang, senyum. Ada orang gila pun disenyumin juga. Itulah makanya. Kalau lagi kita taklim ini kan Ustaz kan nggak boleh kita sambil zikir kan Ustaz. Iya kalau taklim ngaji ya silakan. Tapi kan dengan itikaf. Makanya kalau itikaf di masjid tuh dengan itikaf ini beda. Kalau ulama mengatakan itikaf di tempat ini bisa juga apa? Maksudnya biar dapatnya pahala kita bukan hanya sekedar didoakan malaikat. Tapi duduk saja itu nggak ngapa-ngapain kan sudah berpahala. Tapi alangkah baiknya ketika ibu pas lagi ngantuk itu kan, ngantuk sampai Allah. Makanya zikir itu kan bermacam-macam. Ada pakai lidah, zikir pakai hati juga. Cuma kalau taklim memang adabnya harus mendengarkan, jangan asik zikir sendiri. Seperti itu. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sholawat, berbanyak sholawat. Ini waktu diwukuf ya. Wa iksarul buka'i ma'aha wal istiqbal, dan menghadap ke kiblat. Berbanyak menangis. Iya, waktu tawaf itu berbanyak menangis. Nangis waktu apa? Jangan nangis biasa, berdoa maksudnya. Kadang ada orang nangis, kenapa Bu nangis Bu? Habis duit Pak Ustaz, udah rial udah tak ada lagi Pak Ustaz. Itu siapa Bu? Jadi banyak orang menangis itu bukan karena kadang sedih, karena banyak dosa. Udah habis uang belanjaan, tak ada lagi. Ibu kenapa nangis habis rial Pak Ustaz? Makanya Bu, mohon maaf, ini catat ya. Wa iksarul buka, perbanyak menangis itu maksudnya dalam keadaan berdoa. Maksudnya ini ya Ustaz, yang bisa jadi menyesali dosa-dosa. Iya, muhasabah. Makanya muhasabah itu diambil kata hasabah, yuhasibu, muhasabatan. Apa muhasabah Pak Ustaz? Menghitung dosa. Makanya ketika puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, iman dan ihtisab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah, Bu Hajayat. Oh bukan. Baik, perhatikan Bu ya, ditulis adab berdoa. Nah, jadi bukan hanya ketika orang yang wukuf di Arafah, tapi Ibu juga bisa menjadi adab untuk berdoa. Ibu, bukan Bu Hajayat kan? Oh bukan. Tadi kami dari rumah sakit. Oh iya, bagaimana keadaan? Doakan suaminya Bu ya. Iya, makanya nanti kita doa pas lagi agak banyak. Oke baik, bagi kita berdoa Bu ya. Iya,
Tadi kan udah disampaikan di awal mau doa, cuma kan nggak banyak orangnya. Berarti doanya nanti aja. Oh iya, baik. Maksudnya maksud Umar buat Ustaz, kita jam 11 selesai, kita sekalian juga kalau bisa sama Ustaz sekalian. Oh siap, insya Allah. Baik. Berarti jam 11 selesai ya? Oke. Tapi saya naik motor, nggak apa-apa naik motor saya. Oh iya. Di rumah sakit mana, Bu? Budi Kemuliaan. Oh, Budi Kemuliaan. Dekat kok, bukan Nawar Bros. Baik, Ibu ditulis ya. Boleh tulis adab berdoa. Adab berdoa ada 4. Adab berdoa ada 4. Yang pertama mengangkat tangan. Tulis saja dulu, nanti saya jelaskan. Mengangkat tangan. Kedua tangan ya. Mengangkat kedua tangan. Oke, yang kedua menggunakan bahasa Arab. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini biar Ibu tulis dulu baru saya jelaskan. Yang kedua menggunakan bahasa Arab. Lalu yang ketiga jangan terlalu detail kalau menggunakan bahasa Indonesia. Yang panjangnya. Ya, jangan terlalu detail kalau menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama mengangkat kedua tangan. Yang kedua berbahasa Arab. Dan yang ketiga jangan terlalu detail kalau menggunakan bahasa Indonesia. Jangan terlalu panjang ya. Ya. Detail. Nanti saya jelaskan Bu Mat. Tulis dulu. Saya tahu, saya lupa. Yang keempat, ini yang keempat baru masuk. Yang keempat rendah hati dan suara yang lembut disertai dengan tangis. Rendah hati dan suara yang lembut. Sebenarnya bukan suara yang lembut, suara yang lirih. Macam ibu menangisi suami. Aduh bang, kemana kau bang? Apa tuh namanya? Lirih, ya suara yang lirih. Agak menghibah gitu. Ya menghibah. Tetapi menghibahnya kepada Allah ya. Ya minta dikasihani sama Allah. Jangan minta dikasihani sama manusia. Manusia kadang luarnya aja baik, dalamnya basi. Dengan suara, dengan rendah hati dan suara yang lirih disertai dengan tangisan. Jadi ibu berdoa sambil, tapi nangisnya beneran ya, bukan pura-pura. Itu sunnah. Oke baik, saya jelaskan pertama menggunakan tangan diangkat, yamuddu yadaihi ilas sama. Nabi itu kalau berdoa yamuddu yadaihi ilas sama. Sampai ketiak Nabi itu nampak putih. Ketiak Nabi putih, glowing. Bukan ketiak Nuruddin. Penuh dengan sisa-sisa Rexona sama apa tuh. belum dicabut kan. Saya ngomongin punya saya, bukan punya ibu. Kalau perempuan kan gak berbulu kan. Enggak ya. Berarti Bu ya, mohon maaf ya, perhatikan baik-baik. Mengangkat tangan itu sunnahnya, adabnya. Kenapa Pak Ustadz? Ada orang doa, tangannya ditaruh di paha. Kalau orang doa taruh di paha, kan seakan-akan, ya Allah, saya mau minta haji ya. Kalau Allah ngasih, kalau Allah nggak ngasih biarin lah. Nggak masalah kok aku. Kan kayak gitu sama Allah. Iya, dia kan nggak serius kan. Ya terserah Allah, kalau saya nggak dikasih anak cewek tak apa-apalah, yang penting saya hidup. Kan seakan-akan begitu. Iya kan, saya contohkan ke saya. Nanti saya contohkan ke Bumar, nggak enak pula. Saya juga sama doanya. Oh iya, punya anak laki-laki aja kan. Jadi mulai sekarang ibu jangan males-males ngangkat tangan. Coba ibu, banyak kan orang tak angkat tangan. Ada lagi tangan diangkat tapi siku ke paha. Bukan dosa iya. Tapi tidak beradab kita. Nah, betul. Satu ya, kalau doa tangannya di sini dikumpulin. Nah, di sini di kedada. Ada yang diangkat. 2. Yang ketiga begini karena dia jadi imam. Karena banyak jamaahnya. Ya Allah. Paham Bu ya? Angkat mulai sekarang doa mau dia sendiri, mau sama orang, angkat, jangan males-males. Gimana Allah mau ngasih serius sama kita kalau kita doa pun gak serius? Paham sampai sini? Itu sunnah. Itu dalam hadis ya muddu yadaihi ilas sama. Rasulullah itu mengangkat ada hamba di depan Ka'bah mengangkat tangannya, dan juga begitu Rasulullah sampai nampak ketiak Rasulullah.
Berarti kita disunahkan itu kalau berpakaian di masjid atau sholat itu kan kukunya agak lebar. Seperti itu. Jadi kalau manset itu yang sering saya pakai cetekan itu bid'ah itu. Masuk neraka pula saya pakai itu. Jadi kalau mau ikut Rasulullah tidak ada kancing di sini laki-laki. Makanya dikasih nama baju koko. Padahal koko di toko bangunan itu banyak. Baik, yang kedua berbahasa Arab. Yang mana bahasa Arab Pak Ustadz? 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Setelah itu terserah. Yang penting 4 syarat ini harus bahasa Arab. Di awal. Kalau yang lain terserah. Maksud saya ini menghindari bagi orang yang tak hafal doa. Seperti contoh ketika orang tawaf dan haji. Pak Ustadz nggak jadi saya umroh, terlalu banyak doanya. Yang keempat, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalawat. Jadi ta'awud, basmalah, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau disingkat, pertama ta'awud, basmalah, tahmid, sholawat. Tahmid itu kan alhamdulillah. 4. Itu ibu harus pakai bahasa Arab. Karena doa ini kan perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau dua boleh? Arab ya, Indonesia ya? Ya kalau bisa alhamdulillah. Biar nggak ribet. Nah, pertama a'udzubillah, yang kedua bismillah, yang ketiga alhamdulillah, yang keempat wassalatu ala rasulillah. Terserah solawatnya. Selawat apa? Selawat naria boleh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman boleh. Pakai selawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uliqah wal khatimi lima sabaqah nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Pakai selawat lagu boleh, terserah aja lagu. Salatullah salamu. Bapak mau selawat atau doa? Suka-suka aku lah, mulut-mulut aku. Apa? Boleh. Allahumma sholli ala. Pakai selawat yang di salat. Allahumma sholli ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim boleh. Terserah. Ya, karena itu dalam bagus. Ibu sering doa. Ini dilakukan ketika kenapa? Bagus. Yang penting jangan lupa. Apa? Paling bagusnya selawat Allahumma. Kalau selawat Jibril kita bercerita, bukan kita meminta. Sallallahu ala Muhammad. Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Bukan kita yang berdoa, kita cerita. Tapi tidak masalah. Makanya kalau berdoa mending boleh, tidak salah. Makanya dibilang selawat Jibril. Berarti kita mengulang kata-kata malaikat Jibril. Yang paling bagus tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Karena di situ duhai Allah, saya memohon kepadamu. Nah, ada memohonnya. Kalau sallallahu tak ada memohon. Karena itu fi'il madi, bukan fi'il amar. Itu nahu. Fi'il amar itu perintah, memohon, memerintah. Fi'il amar. Tapi kan ada yang mengatakan itu sebagai tawasuk amalan. Iya kan nggak salah, Bu. Lebih bagus Allahumma sholli. Ada 1000 pakai selawat Jibril kan? Ya. Amalan. Coba pikirkan, itu selawat kita apa selawat Jibril? Iya, kita baca selawat. Iya kan selawat Jibril namanya kan. Berarti itu bacaannya malaikat Jibril. Berarti kita bukan yang memohon, kita mengulang saja. Kita kan mengulang perkataan Jibril toh. Kalau Allahumma sholli kita yang memohon sama Allah. Nah, makanya kalau bisa lebih banyak Allahumma sholli ala sayyidina. Bukan berarti tak boleh sallallahu alaihi Muhammad. Cuma lebih utama. Makanya sama dengan makan. Makan sama-sama kenyang, tapi kan makan di sini ada sotongnya. Makan di sini ada sotong tapi yang kering udah 2 tahun digoreng lagi. Sama-sama kenyang kan? Kan sering ada kan sotong kering tuh kan? Ada. Sering makan juga kan? Makan lah. Lebih utama mana dengan sotong yang segar? Iya, sama. Lah iya, bukan masalah enaknya toh, Bu. Lebih utama mana ke kesehatan? Hah?
Yang segar lah. Sama dengan sholawat. Sama-sama makan, sama-sama kenyang, sama-sama berpahala. Tapi lebih utama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sampai di sini paham? Masih nanya lagi Bu Mar. Ada juga yang tak mau pakai Sayyidina. Ada juga yang mau pakai Ya, Sayyidina itu macam kita. Bu Mar ketemu sama saya, Nuruddin mau kemana Nuruddin? Nah, ke Ustadz aja ibu langsung Ustadz, Buya sama Ustadz Chandra mau kemana Chan? Kayak mana? Terus kalau kata Nabi Muhammad nggak mau pakai Sayyidina, malu lah. Kamu kalau sama Ustadznya panggil Ustadz. Kalau sama Nabi Muhammad, Muhammad, cemana lah? Paham sampai di sini? Enggak paham, paham. Enggak. Orang yang lain itu loh, yang nggak mau sama Sayyidina itu yang mobil. Oke, betul. Kemudian yang kedua pakai bahasa Arab sudah Bu ya. Dan yang ketiga, jangan terlalu detail kalau doa pakai bahasa Indo. Ya Allah, saya punya tanah nggak laku-laku ya Allah, di belakangnya pom bensin, samping kanannya ada orang kios, di samping depannya ada Alfamart ya Allah, di belakangnya ada petani sawah tembakau ya Allah, belum laku ya Allah, bolehlah nego ya Allah. Jangan terlalu detail. Iya soal apa namanya doa kepada Allah pakai bahasanya terlalu detail. Ya Allah saya punya anak ya Allah, kok bandel kali ya Allah, padahal setiap hari saya doakan jadi ulama, rupanya jadi setan ya Allah, tolonglah ya Allah. Iya maksudnya jangan terlalu detail. Allah sudah tahu semua. Betul. Makanya yang keempat, adab berdoa ini harus dengan suara yang lirih dan rendah hati. Di mana tuh Pak Ustadz? Buka Quran surat Al-A'raf ayat 55. Nah, Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. 55 Bu. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an dengan rendah hati, wa khufiyah dan dengan suara yang lembut yang lirih dengan sambil menangis, rasa takut kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Doanya over. Makanya dengan cara rendah hati. Ada juga orang yang berdoa, mohon maaf, orang dah, ya Allah sebenarnya saya pengen keinginan saya ini ya Allah, saya sebut satu persatu ya Allah, tapi jangan saking banyaknya malas saya mau sebut ya Allah, tapi saya yakin engkau tahu apa yang ku mau ya Allah. Apa sampai pula seperti itu kan orang? Puisi. Nah, berpuisi. Kau tahu yang ku mau ya Allah. Jadi harus rendah hati, serius, dengan suara yang lembut, yang lirih. Ibu tahulah bagaimana agar macam orang minta dikasihani. Orang minta dikasihani sama orang itu kan luar biasa sampai sujud-sujud padahal kepada manusia. Makanya Bu kata Nabi SAW, la yaruddul qadarah illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Itu hadis sahih Rasulullah. Belum pernah saya bahas, nanti saya bahas di kajian subuh biar lengkap hadisnya. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maksudnya apa? Doa bisa merubah takdir seseorang. Kita kan nggak tahu nih, kita kaya atau tidak, anak kita itu jadi sukses atau tidak. Tapi dengan doa semua bisa berubah. Kenapa? Karena takdir kita sudah Allah tulis. Wal nun wal qalami wa ma yasturun. Nun hanya Allah yang tahu. Kolam, pena, takdir kita itu sudah ditentukan di lauh mahfud. Lauh itu papan, mahfud yang dijaga. Siapa yang jaga? Malaikat. Artinya apa? Allah sudah menulis takdir kita khamsina alfasanatin. Sebelum langit dan bumi itu diciptakan 50.000 tahun, Allah sudah tentukan Nuruddin istrinya berapa, istrinya siapa? Salah pula. Nuruddin anaknya berapa itu baru benar. Pak Ustadz ini nyerempet terus. Jadi Nuruddin tuh umrohnya berapa kali? Mohon maaf, saya dari kecil tuh tak nyangka saya umroh berkali-kali. Tapi karena dengan doa dan ikhtiar, dengan ilmu. Ibu juga begitu, yang hari ini belum umroh,
Belum tentu, mungkin Allah kayaknya nggak ditakdirkan aku ke Mekah. Jangan putus asa dulu, ada doa. Jadi bukan berarti doa yang merubah takdir, tapi dengan wasilah doa Allah akan bisa merubah. Contohnya apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di perang Badar berdoa sampai subuh, sampai sorbannya lepas. Di perang Badar ini kan sedikit umat Islam, hanya berapa? 300 orang kan. Bisa menang kan. Tapi berdoa Allah itu Rasulullah berdoa ke Allah sampai Abu Bakar, Rasulullah, udahlah jangan doa lagi. Kasihan badanmu ya Rasulullah. Istirahat. Sampai jatuh sorban hijaunya itu diambil sama Abu Bakar. Ini bukti bahwa Rasulullah pengen berubah. Karena Rasulullah nggak tahu aku menang atau tidak, makanya berdoa, mudah-mudahan menang. Makanya orang sering berdoa, mudah-mudahan panjang umur. Kita kan nggak tahu, pendek. Ternyata dia nggak panjang umur meskipun berdoa. Nah, dan kita juga tidak boleh suudzon kepada Allah. Kita berdoa bertahun-tahun bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Cara Allah mengabulkan doa itu 3. Yang pertama, ada orang berdoa langsung dibayar. Cash and carry. Berdoa sekarang, tiba-tiba besok dapat rezeki. Ada yang kedua, kita berdoa tapi Allah nggak ngasih, bukan nggak ngasih, tapi menurut Allah nggak pantas. Anak Bu Lydia minta pisau sama Ibu Lydia. Jangan, masih umur 5 tahun kok minta pisau. Apakah Bu Lydia pelit? Padahal minta lama untuk mainan. Jangan. Bukan pelit, sama dengan kita. Kita minta umroh mungkin belum waktunya. Allah, nanti kalau kamu umroh habis ini kamu jadi sombong kan seperti itu. Nuruddin, jangan kau begini lagi. Nanti begini lagi kamu hancur. Itu lagi Ustaz Nuruddin. Yang ketiga, bukannya kita nggak dikabulkan Bu sama Allah, tapi Allah simpan di surga. Makanya ingetin nih Bu, 3 nih Bu. Jadi Allah mengabulkan dengan cara 3. Ada yang pertama langsung dibayar oleh Allah. Ada yang kedua tak dikasih Allah karena tak layak kita. Yang ketiga karena Allah berikan di surga semuanya. Jadi berapa banyak orang ternyata dia nggak kaya-kaya, nggak haji-haji. Dia pun kadang rumah pun masih ngontrak, sampai meninggal masih ngontrak, tapi dia beribadah kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Dia ridho menjadi orang seperti itu. Contoh orang ridho gimana? Nggak pernah malas dia. Aku berdoa pun tetap aja aku hidupku kayak gini. Tapi ternyata tidak. Semakin miskin semakin banyak dia ibadahnya. Berarti dia orang ridho. Orang kalau nggak ridho ini kan nyalahin Allah. Bertahun-tahun aku doa nggak dikasih, Allah memang jahat sama aku. Akhirnya malas lah aku sholat, suka-suka aku lah. Pas aku lagi nggak malas ya sholat. Justru orang ketika banyak musibah, banyak lagi ibadahnya. Ini namanya orang ridho. Makanya ibadah yang paling tinggi itu bukan sholat malam sampai berokaat-rokaat, bukan ngaji sampai hatam 100 kali, tidak. Ibadah paling tinggi hati kita ridho kepada ketetapan Allah. Dikasih suami seperti ini ridho, dikasih harta seperti ini ridho, dikasih anak yang bandel tapi kita tetap sabar mendidik, ridho tetap. Tidak nyalahin orang, tidak nyalahin Allah, apalagi. Doa sekarang Bu ya. Ya. Kalau kepala yang lebih sunnah memang ke atas. Nah, yang kedua kan ada adab juga. Yang kedua nunduk ke bawah. Kalau nunduk ke bawah, sebenarnya kalau kepala posisi untuk berdoa itu tidak spesifik. Yang dispesifikkan itu tangan. Nah, kalau kepala itu tergantung, karena ada orang sedih itu bisa naik ke atas. Naik ke atas kalau berdoa itu kan bukan karena sombong. Kalau ngadepin orang naik ke atas mukanya sombong berarti dia. Nah. Iya, menundukkan kepala, apalagi mengheningkan cipta. Nah, kalau itu kan tergantung posisi Bu. Tapi kalau ngangkat tangan itu menunjukkan orang itu serius atau tidak. Ngangkat kepala ke atas dan ke bawah itu tidak menunjukkan apakah orang itu khusyuk tidak. Banyak orang khusyuk ketika dia naik ke atas sambil menangis. Ada yang ke bawah karena malu aja gitu. Kemarin nggak punya jerawat, sekarang punya jerawat, malu. Misalkan. Mohon maaf ya. Saya jujur ini kemarin Ibu nengok nggak kalau ada tai lalat ini kan? Ada tai lalat. Sekarang udah mulai menipis kan? Beli obat. Enggak, bukan obat itu loh, ada kapur, maksudnya di TikTok Shop. Enggak, karena gatel di dalamnya ada ini. Kalau ini dulu juga tai lalat. Saya mau kasih tahu
bahwa manusia itu ada titik hitam saja di wajahnya, merasa risih, betul tak? Iya. Orang kalau sudah ada titik hitam di mukanya, merasa resah dan gelisah karena mengganggu. Banyak orang, bagaimana cara psikolog? Maksudnya bagaimana? Sementara ketika kita berbuat dosa, ada titik hitam di hati kita. Maka setiap hari kalau kita 10 dosa, maka 10 titik hitam di hati kita. Sampai hati kita tuh penuh hitam. Ketika hati sudah hitam, susah nak ngomong yang baik, melihat yang baik, berbuat yang baik. Nenek Ustaz, ya maaf ya, ada ini orang teman juga, dia di sini hitam. Oh itu. Tapi dia itu sholat. karena istrinya yang tidak sama saya, tapi akhlaknya luar biasa jauh sekali, tidak sesuai dengan ini. Gimana Ustaz? Apakah Kan nggak mencerminkan. Iya, ya, nggak. tapi itu bagus. Tapi yang bingung juga ya Ustaz. Iya. Yang penting jangan, ya yang penting jangan ibu ketemu sama orang itu, ibu suudon ya. Allah jangan dibenturkan aja gitu. Jadi memang Nabi pernah mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang banyak sujudnya adalah hitam. Kan ada hadisnya memang Bu. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu, tidak semua orang yang sujud dengan baik dan ikhlas itu tertanda hitam. Cuma Nabi kalau min aksari sujud, salah satu dari bukti tanda-tanda banyaknya sujud ada tanda hitam, kata Nabi. Nah, bagi sebagian orang diartikan biar aku dianggap banyak sujud maka hitam gitu loh. Nah, maka tergantung kepada niatnya masing-masing. Niatnya mereka menghitamkan atau hitam sendiri atau bagaimana kan gitu. Karena ada orang, aku udah tahun-tahunan kok nggak hitam-hitam, akhirnya ambil batu digosok. Mohon maaf, ustadz yang viral itu contoh-contoh lah, kayak Ustadz Somad, Bu Yahya, ada nggak hitam? Terus ibu nggak bilang mereka banyak sujudnya, banyak kan sujudnya, kenapa nggak hitam? Nah, yang saya bilang tadi itu ada perasaan tanda tanya di hati gitu kan Ustaz. Karena kita tahu tuh banyak Ustaz kondang yang mungkin ibadahnya memang jauh sekali, tapi nggak ada tanda itu. ya. Tapi kok kita lihat setelah Sekarang ini nggak ada tuh. Nggak, kalau saya kan nggak banyak sujud Bu, banyak dakwah, banyak bikin konten aja Ustadz Nur itu. Iya Bu, jadi gini maksud saya. Iya, memang hadis Nabi sudah dibilang kan, min aksari sujud, salah satu tanda dari banyak yang sujud, tanda hitam. Sudah Bu, sudah paham tentang doa Bu ya? Oke, baik, kita lanjut lagi Bu. Nah, ini nggak selesai masalah haji ini. Sampai di mana tadi Bu? Kok udah kebuka bulan? tadi yang menangis-nangis tadi. Iya. Kenapa Bu? Oh ya, sampai disunahkan menghadap kiblat. Nah, bersuci kalau ibu berdoa, apalagi di wukuf di Arafah ini menghadap kiblat. Jadi ibu salah satu bentuk dari dikabulkannya doa, ibu pastikan punya wudu. Bukan berarti tak punya wudu itu tak boleh berdoa, enggak. Berdoa tak punya wudu tak masalah, tapi lebih utama berwudu. Berwudu apalagi waktu duha Bu ya. Kalau ibu tidak kajian waktu duha itu pastikan sholat duha Bu. Sholat duha itu sekurang-kurangnya dari 6:30. Kalau mau tidak lepas dari duha, habis sholat isyraq. Berarti kurang berapa menit? Sekitar 6:15. Jadi tunggu saja, habis itu sholat duha daripada ibu sibuk nanti. Sholat duha ini Bu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Karena bagi Nabi wajib. Sholat duha, sholat tahajud, kurban, Nabi wajib. Jadi selama hidupnya tidak pernah meninggalkan 3 ini. Nah, kalau bagi kita tetap sunnah karena nggak mungkin kuat kan. Nah, jadi ibu pastikan sholat duha ini luar biasa. Kemudian kan ada, sudah saya jelaskan kan. Nah, waktu duha ini ibu berdoa, pastikan punya wudu, berdoa kepada Allah. Apalagi yang ibu rumah tangga ini kan nggak ada kerjaan, sempatkanlah 2 rakaat sholat duha. Iya, bersuci Bu, menghadap kiblat, kemudian bersuci, menutup aurat. Jadi meskipun ibu sendirian kalau mau berdoa, tutup aurat, itu lebih utama. Membiarkan badan terkena sinar matahari ini waktu di Arafah wukuf, dan batu-batu besar bagi orang lelaki, dan di tepi tempat wukuf bagi wanita lebih utama. Kalau di laki-laki ketika wukuf di Arafah mestinya dia di batu-batu besar, artinya terkena matahari, jangan di tenda. Kalau sekarang kebanyakan orang kan tidur di tenda, kan tendanya lagi ada AC Bu, tendanya ada AC. Disunahkan menggabung antara duhur dan asar bagi musafir dan mengakhirkan sholat maghrib hingga isya bagi musafir untuk menggabungnya di Musdalifah. Jadi nanti sholat isyanya di Musdalifah ketika sudah beranjak pergi dari
dari wukuf Arafah. Ya kalau ibu masih gamang-gamang kan kalau masalah haji, karena kan ya mudah-mudahan Allah takdirkan. Semakin sulit kuota haji ini semakin sudah banyak peraturan, Bu. Faslun wa aqallul halqi, sekarang sudah masuk ke tahallul, mencukur. Apa makna daripada tahallul Pak Ustadz? Membuang dosa. Salah satunya selesai semua tawaf dan sa'i, kemudian wukuf di Arafah, terakhir tahallul. Jadi mencukur itu sama dengan mencukur membuang dosa. Kata Nabi, Allahumma ghfir lil muqassirin, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang mencukur pendek, muqassirin. Allahumma ghfir lil muhallikin, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang mencukur botak. Allahumma ghfir lil muhallikin, Allahumma ghfir lil muhallikin, sampai 3 kali Nabi. Bagi laki-laki ya. Jangan perempuan, kalau perempuan botak kaget pula nanti suami pulang ke rumah. Sama juga ketika umroh. Umroh itu yang baik, yang utama botak, karena Nabi doanya 3. Bagi orang yang tahallul, yang mencukur rambut selesai sa'i itu, orang umroh juga, itu Nabi cuma sekali aja mendoakan, Allahumma fir lil muqassirin, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang mencukur pendek. Tapi kalau yang botak, Allahumma fir lil muhallikin, Allahumma fir lil muhallikin, Allahumma fir lil muhallikin, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang botak, yang botak, yang botak. Botak disebut 3 kali. Terus 1 kali doanya. Berarti kalau untuk yang pendek, dipotong pendek itu 1 kali doanya. Tapi kalau yang botak 3 kali doanya. Iya bagus botak. Makanya kemarin saya botak kan. Ibu tengok di YouTube Unza botak. Tapi Bu, masalahnya kalau saya botak, orang rumah tak mau tidur sama saya. Macam tuyul katanya. Betul Bu, saya jujur nonton dia, biarin nonton dia. Pakai wig yang putih-putih Bu, kayak Atta Halilintar itu Bu. Hah? Kerudung perempuan sedikit aja Bu, sedikit aja. Sedikit ya, 3 helai. Emang rambut tuh lembar apa helai? Gak terima Bu Mar. Iya. Tapi yang benar kalau lembar itu apa Bu Mar? Jadi saya botak itu Bu, saya tak mau tidur, takut katanya. Kayak tuyul udah gede katanya. Kayak bapaknya tuyul. Kenapa Bu? Kalau lembar itu uang 100 merah. Oh iya. Baik. Yang pertama, paling sedikitnya mencukur atau tahallul menghilangkan 3 helai rambut. Betul kata Abu Mar ini. 3 helai. Thalathu sya'ratin. Wa yundabu ta'khiruhu ba'da ramyi jamratil aqabah. Kalau dalam haji maka disunnahkan mengakhirkan setelah melempar jumroh aqabah. Yang lempar itu Bu, lempar setan kan? Ada di di gedung itu kan. Wal ibtida' bil yamin, memulai dari yang kanan, minar roksih, dari kanan, berarti kanan ini dipotong dari kanan. Wal istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wasti'abur roksi lirrajuli wat taksir lil mar'ati. Kalau menghadap kiblat, mencukur seluruh rambut kalau laki-laki, tapi kalau perempuan menggunting sebagian rambut saja. Itu yang utama ya, yang utama. Nah, kalau botak Pak Ustadz, nah, itu masalah tuh. Suami saya udah licin kepalanya Pak Ustadz. Nggak ada rambut sama sekali. Tetap tahallul, tapi ambil silitnya. Jangan keras-keras. Ditempel aja silit itu seret. Gitu. Ece-ece aja. Gitu. Nggak, maksudnya bahasa Batam tuh ece-ece. Padahal nggak ada rambut. Udah nggak ada rambut sama sekali. Licin Bu. Gimana ceritanya? Kepala kok udah licin kan? Apa yang dipikirin ya? Banyak kali pikiran. Ya benar. Ya mungkin istrinya banyak minta kan? Banyak minta terus banyak tekanannya sama suami. Tertekan suami. Makanya ketika saya tanya, ibu-ibu masuk surga sama suami, mau. Setelah saya tanya sama suami, para bapak-bapak mau masuk surga sama istri? Termenung dia Bu. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak termenung kalau suruh masuk surga sama istri? Masa masih sama istri lagi di surga Pak Ustadz? Iya Pak, saya bilang, kenapa? Di dunia aja sudah tertekan saya Pak Ustadz katanya. Itu bukan suami kami. Oh iya, ini kan yang di sinetron Bu Mida.
Di sinetron Indosiar. Rupanya. Iya, makanya ketika saya tanya ibu-ibu mau masuk surga sama suami, teriak, mau Pak Ustadz. Sekali nanya sama Bapak, termenung dia. Emang betul Pak Ustadz sama istri katanya. Emang Bapak sama saya? Katanya bidadari Pak Ustadz katanya. Oh iya. Inna annahunna insya'an faj'alnahunna abkaron uruban ataraba. Ibu semuanya menjadi abkar. Apa abkar? Bekar. Bekar itu apa? Abu Bakar, bapaknya perawan. Ibu jadi gadis semua nanti. Umur 25. Yang umur 25 siapa di sini? Dibalik tak? Sama semua. Mancung kayak Bu Martura. Gimana Pak Ustadz ketemu? Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan mereka akan duduk di tenda yang senang-senang berkipas-kipas. Asalkan ibu soleh, jaminannya ibu tak pernah bohong sama suami, tak pernah ngelawan sama suami. Suami juga begini gitu, tak pernah bohong sama istri. Insya Allah ketemu. Kalau istrinya 4 ketemu juga nggak ada cemburu-cemburu lagi. Kan suami istrinya 4 ditambah lagi bidadari 70 kan? Boleh nggak Pak Ustadz request bidadara katanya? Nggak ada bidadara, yang ada daun bidaran. Jadi ya doakanlah ibu mudah-mudahan bertemu dengan suami. Ibu senang kan kalau masuk surga sama suami? Nah, pulang ke rumah nanti, Bang, abang mau nggak masuk surga sama aku? Jujur. Kalau nggak jujur, mikir dulu ya. Nah, nasiro. Baik, ini kemana lah kok dari sana? Jam berapa Bu? Udah Bu ya? Oke baik. Ada